Mio dan Baby Selin, lihat deh. Aku berhasil buat sepatu raksasa dari pasir nih. Wah, itu bagus sekali Kak Yuta. Kalau menara yang aku buat ini bagus atau enggak Kak Mio? Wow, itu juga bagus. Baby Selin ternyata pintar juga ya. Aduh, tunggu deh. Perutku kok rasanya mules banget nih. Kak Mio mau BAB kali Kak? Iya nih, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Ada saja deh, padahal lagi asik main pasir. Mama, masaknya sudah beres belum? Kok lama banget deh? Kamu bawel banget sih, Nak. Mending kamu main dulu sana, sambil nunggu Mama selesai masaknya. Ya udahlah, kalau gitu aku mau sepedaan dulu ya, Ma. Wah, kebetulan nih, ada Yuta sama Baby Selin lagi main pasir di depan rumah. Hei, kalian berdua, aku ikut main di sini ya, sambil nunggu Mama aku selesai masak buat sahur. Iya boleh Kak Takagi. Kalau mau ikut buat mainan dari pasir aja yuk. Aduh, makasih deh. Aku mau main sepeda aja di sini, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kok. Kak Yuta kenapa pegang perut gitu? Aduh, tiba-tiba perut aku melilit kebelet pipis nih Baby Selin. Ya udah kalau gitu ke toilet sana Kak. Kalau ditahan nanti bisa ngompol loh. Iya Baby Selin, aku ke toilet dulu ya. Ada-ada aja deh. Pakai kebelet pipis segala. Padahal aku mau buat sepatu dari pasirnya lebih besar lagi. Ya ampun, aku baru ingat. Tadi kan ada Mio yang kebelet juga. Aduh Mio, kamu udah selesai belum? Belum Kak, perut Mio masih mules. Astaga, gimana nih? Baby Selin di dalam, masih ada Mio. Ya, cari tempat lain aja deh Kak Yuta. Aduh, iya Baby Selin. Terpaksa nih, aku harus pipis di luar. Nah, kayaknya di sini aman. Leganya. Oh iya, hampir aja aku lupa. Ini kan udah waktunya masak buat makan sahur. Kalau gitu, aku mau ajak Baby Selin buat siapin makanan. Baby Selin, waktunya kita masak buat sahur. Mainnya udah dulu ya. Ya udah, ayo kita masak Kak. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Bodo amat deh, aku mau main sepeda aja. Aduh, kenapa sepedanya tiba-tiba susah dikendalikan? Ya ampun, kenapa ini tidak? Hei, sepedanya terus berputar. Berhenti. Sial sekali. Kenapa aku bisa meninggoy? Ini pasti karena cairan busuk yang ada di sana. Aku ingat, itu kan ompol Yuta. Awas kamu ya, aku akan menuntut balas. Rasakan ini. Aku rusak semua mainan pasirmu. Hei Yuta, cepat keluar. Ya ampun, kenapa Takagi memanggilku seperti orang yang marah ya? Takagi, kamu di mana? Kenapa berteriak seperti itu? Astaga, kenapa Takagi jadi seperti ini? Akhirnya kamu datang Yuta. Ayo ikut denganku. Aku akan segera memotong burungmu sampai habis. Hei, lepaskan. Salahku apa? Berhenti bermain-main Takagi? Kamu Takagi kan? Tolong, siapapun bantu aku. Kak Mio, bukankah itu suara Kak Yuta? Betul. Tapi kenapa dia berteriak minta tolong ya? Kita harus memeriksanya Baby Selin. Kak Mio, lihat di depan rumah. Itu kan Kak Yuta. Ya ampun, kenapa ada Takagi yang tidak memiliki kepala? Aneh banget deh. Jangan-jangan itu hantu Kak? Bersiaplah, aku akan memotong burungmu Yuta. Gara-gara kamu aku jadi meninggoy. Ya ampun, ternyata benar. Hei hantu Takagi, lepaskan Kak Yuta. Tidak bisa. Dia sudah membuatku seperti ini, Mio. Nih anak kemana sih? Main sepeda kok nggak pulang-pulang? Astaga, bukannya itu Takagi anakku. Tapi kenapa kepalanya hilang seperti itu? Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hei Yuta, kenapa kamu mau disunat seperti ini? Dan kenapa anakku menjadi seperti itu? Takagi jadi hantu gentayangan, Bu. Dan dia mau menyunatku. Tolong sadarkan dia. Nak, hentikan semua ini. Mungkin ini sudah jadi takdirmu, Nak. Ayo, maafkan mereka. Baiklah, Mama. Tapi temukan kepalaku dan kuburkan dengan layak. Ya, Mama. Janji, Nak. Waktunya aku mencari potongan tubuh anakku. Itu di sana. Akhirnya aku menemukannya. Nah, Ibu mendapatkan kepalamu, Nak. Sekarang relakan apa yang telah terjadi dan beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih, Mama. Tolong kuburkan jasadku dengan layak. Aku sayang Mama. Aku pergi. Semoga kamu masuk surga, anakku. Yeay!
Kita sudah sampai, adikku. Sekarang kita main di sini saja ya. Ya ampun kakak, tidak apa-apakah kalau kita bermain di tempat seperti ini? Tenang saja. Ayo, sekarang kamu naik ke atas tempat tidurnya. Wow, ternyata tempat tidur kita masih sangat empuk kak. Menyenangkan bisa loncat-loncat di sini. Tapi sepertinya ada yang kurang deh. Kita belum membersihkan tempat bermain kita, adikku. Oh iya kak, tapi kita harus bersihkan pakai apa dong? Kamu tenang saja. Ayo ikuti aku sekarang. Aku akan mencarikan ranting untuk membersihkannya. Lihat di sana. Banyak pohon yang tinggi. Ayo Mio, terus berenang. Airnya sangat segar loh. Ya ampun kak, tapi ini kan sudah malam. Aku sampai kedinginan nih. Lagian baby Selin di rumah sendirian kak. Kita harus membantunya menjaga CCTV. Oh iya Mio, aku sampai lupa ya. Ya udah kalau gitu, ayo kita pulang sekarang. Lagian ini kan sudah malam juga. Betul kak, ayo pupang sekarang deh. Aduh, bete juga nih. Dari tadi periksa CCTV terus. Oh ya, aku mau lihat Kak Yuta sama Kak Mio dulu deh. Mereka berdua masih berenang atau enggak ya? Loh, kok pantainya sepi dan gak ada siapa-siapa di sana? Wah, jangan-jangan Kak Yuta udah pulang. Syukur deh kalau gitu. Ayo Mio, kita harus cepat sampai ke rumah. Kak Yuta, tunggu itu apa kak? Loh, siapa yang taruh tempat tidur bayi di tengah jalan ya? Mana Mio tahu kak? Mungkin ada yang menitipkannya di sini. Tapi aku pikir ini cuma tempat tidur bekas deh. Gimana kalau aku coba naik ke atas aja? Jangan kak, nanti ada yang punya. Gak mungkin Mio. Lihat ini kan cuma tempat tidur bekas. Kak, ini sudah malam. Mio pulang duluan deh ya. Oke deh Mio, aku main dulu sebentar di sini. Iya kak, jangan lama-lama ya. Mio pulang kak. Aduh, Kak Yuta ada aja mau pulang, tapi malah main di atas tempat tidur bayi misterius. Ya ampun, kok tiba-tiba aku kebelet pipis ya? Jangan-jangan gara-gara kelamaan berenang di laut? Aha, aku ada ide. Kalau gitu aku ngompol di sini aja. Lagian, ini cuma tempat tidur bekas. Selagi nggak ada yang lewat juga. Hahaha. Duh, lega juga akhirnya. Kayaknya aku harus pulang deh. Malamnya makin gelap aja nih. Aku harus cepat sampai rumah. Aku kan harus kerjain PR sekolah. Ayo, adikku sekarang. Kita sudah dapat ranting pohonnya. Waktunya untuk membersihkan tempat tidur bayi kesayangan kita. Betul kakak, mari kita bersihkan bersama-sama. Setelah itu kita lanjut bermain lagi. Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba tempat tidurnya berair dan baunya sangat busuk seperti jengkol? Ya ampun, jangan-jangan ada yang telah membuang cairan tidak sedap ini ke tempat bermain kita kak. Kamu betul adikku. Aku rasa seperti itu. Sekarang mari kita siapkan alat untuk memotong burung orang yang sudah berani merusak mainan kita ini. Baiklah kak, sekarang ayo kita gunakan penciuman hantu yang kita miliki untuk menemukan orangnya. Tentu saja adikku. Ayo, kamu ikuti aku. Aku mencium keberadaan orang itu ada di sekitar sini kak. Tepat sekali. Sepertinya dia ada di balik rumah besar ini. Ayo kita lihat dari dekat adikku. Semakin terasa, semakin dekat. Aku yakin orang yang sudah mengotori tempat tidur kita ada di sini. Itu dia, aku melihatnya. Sekarang, mari kita tangkap dan kita potong saja burungnya. Benarkah dia orangnya? Cepat tangkap dan kita bawa. Hei kamu! Ayo ikut! Ya ampun, makhluk apa ini? Kenapa kalian menangkapku? Mio Baby Selin, tolong aku, tolong. Loh, itu kan suara Kak Yuta, Baby Selin. Apakah kamu mendengarnya? Iya Kak Mio, sepertinya Kak Yuta berteriak deh. Dan asal suara itu dari depan rumah. Kalau begitu, coba kamu periksa CCTV yang ada di depan rumah kita, Baby Selin. Baik Kak Mio, tunggu sebentar. Lihat Kak, bukankah itu Kak Yuta? Ya ampun, sepertinya Kak Yuta butuh bantuan Baby Selin. Ayo cepat Kak, kita harus menyelamatkan Kak Yuta sekarang. Tentu saja Baby Selin. Lihat di sana ada dua hantu bocil yang memegang gunting besar. Sepertinya burung Kak Yuta mau dipotong oleh kedua hantu botak itu Kak. Kalau begitu, ayo kita selamatkan Kak Yuta sekarang. Hei, hantu bocil botak, lepaskan Kak Yuta. Rasakan ini, rasakan. Aw, sakit. Aduh, kepalaku digetok pakai sapu sakitnya. Ya ampun kak, kepalaku rasanya benjol deh. Lebih baik kita kabur saja kak. Ya ampun, hari sudah mulai larut malam.
Tapi Upin Ipin masih saja bermain dengan ayam kesayangannya. Upin Ipin ini, langit sudah gelap, ayo segera masuk ke rumah. Sebentar Opa, aku dan Ipin masih menunggu Yuya dan teman-temannya terlebih dahulu. Betul. Sekalian aku beri makan malam untuk ayamku, Opa. Ya sudah, kalau nanti Yuta dan temannya datang kalian langsung ajak ke dalam ya. Opa mau istirahat dulu. Pantas saja Upin dan Ipin masih di luar. Ternyata ada Yuta yang mau datang. Hei Upin, kenapa Yuta belum datang juga ya? Apa mereka nggak jadi main ke sini? Entahlah Ipin, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Biar kita tunggu dulu 10 menit lagi. Oke lah kalau begitu. Tapi kalau mereka belum sampai juga, lebih baik kita masuk ke dalam. Ya. Sekarang lebih baik aku menyapu halaman depan. Sekalian menunggu kedatangan Yuta dan teman-temannya. Ya sudah, kamu tunggu di sana. Iya. Aku tunggu di depan rumah nih Ipin. Mio dan Baby Selin, apa kalian sudah menyiapkan pakaian untuk kita menginap di rumah Upin Ipin malam ini? Sudah, Kak. Aku juga sudah. Oke lah kalau begitu, ayo kita berangkat ke rumah Upin Ipin sekarang. Kita pergi naik apa, Kak Yuta? Ya naik mobil dong Mio, masa naik sepeda? Nanti yang ada pagi hari baru sampai ke sana. Hihihi, iya juga ya. Kalau begitu ayo tancap gasnya, Kak. Aku udah gak sabar nih mau nginap di rumah Upin dan Ipin. Ya sabar, Baby Selin jangan tidur ya. Sebentar lagi kita sampai nih. Baby Selin gak tidur, Kak. Oke lah sekarang kita sudah tiba. Ayo Mio Baby Selin, kita temui Upin dan Ipin terlebih dulu. Upin aku datang. Akhirnya kamu sampai juga Yuta. Aku kira kalian semua batal menginap di rumahku. Mana mungkin Upin? Aku Mio dan Baby Celinekan sudah janji untuk bertemu denganmu. Dan juga Ipin. Betul. Hehehe. Kamu bisa saja Mio. Ayo kita masuk. Ipin Yuta sudah datang nih. Wah, aku kira kalian gak jadi nginap di sini kalau begitu. Kamu ajak mereka ke dalam Upin. Baiklah Ipin. Ayo Yuta, Mio dan Baby Selin sekalian kita masuk ke dalam. Biar Ipin memberi makan ayamnya terlebih dahulu. Wah, sepertinya Ipin pintar sekali deh merawat ayam itu. Aku perhatikan, badannya sangat besar Upin. Ya, tentu saja Yuta. Wah, seperti Yuta dan temannya sudah datang. Upin Opa dengar seru sekali ngobrolnya ya. Ada Opa. Malam Opa. Malam juga Yuta dan teman-teman, selamat datang. Kalian semua pasti capek. Kalau begitu tunggu di sini dulu ya. Opa akan membuatkan minuman dulu. Aku akan buatkan minum hangat untuk mereka. Upin sepertinya aku kebelet pipis. Toiletnya di mana ya? Ya ampun maaf Yuta. Toilet di rumah sedang rusak. Mungkin besok pagi baru bisa aku perbaiki. Ya sudah, tidak apa-apa Upin. Biar aku cari tempat saja ya. Aduh, rasanya aku kebelet nih. Aku harus cari tempat yang aman untuk sembunyi. Nah, sepertinya di sana. Ah, leganya. Sekarang waktunya aku kembali dan bersiap untuk menanyakan kamar tidur sama Upin. Loh Upin Ipin, kalian berdua mau kemana pakai sepeda ini? Kamu tunggu sebentar Yuta. Aku akan membeli makan terlebih dulu. Ya sudah, kalau begitu, aku tunggu di dalam bersama yang lain deh. Oke, Yuta, tunggu. Ya, ayo Upin, kita berangkat. Kayu sepedanya agak cepat ya. Aduh, kenapa oleng gini sih Upin? Aku juga tidak tahu Ipin. Awas Upin, awas. Ada pagar. Ya ampun, Upin Ipin kenapa? Astaga, tidak. Upin Ipin. Upin Ipin, kenapa mereka bisa seperti ini? Jangan-jangan mereka berdua terpleset karena air ompolku. Memang Kak Yuta ngompol di sini. Iya Mio, tadi aku udah kebelet banget soalnya. Jadi Upin Ipin kepeleset gara-gara kena air ompolmu Yuta. Iya Opa, tapi aku nggak tahu kalau ini bakal terjadi. Jadi semua karena kamu ngompol sembarangan Yuta. Dasar kamu ya. Betul, dia penyebab kita jadi meninggoy Upin. Kalau begitu, ayo kita sunat saja burungnya sekarang. Astaga, tapi aku kan nggak sengaja. Tolong maafkan aku. Tidak ada maaf bagimu Yuta. Tolong, jangan sunat aku Upin Ipin. Hei, jangan lari kamu ya. Tidak, aku tidak mau. Berhenti Yuta. Aku akan menangkapmu sekarang. Sebelum kita meluncur ke bawah, kita olahraga dulu sedikit ya.
Sepertinya sudah cukup deh. Baiklah Mio, kalau begitu kamu ikuti aku ya. Jangan sampai kamu terjatuh. Baik Kak Yuta, ayo kita mulai. Aku udah nggak sabar nih. Oke, bersiap Mio. 1, 2, meluncur. Yuhu, meluncur. Seru sekali kan Mio? Tentu saja Kak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba naik ayunan ini Mio? Ayo kamu naik dan ayun ke atas ke bawah. Pakai kaki ya. Oke, siap Kak. Mio dorong ke atas nih Kak. Wah, ternyata seru juga ya. Baby Selin bisa lihat boneka beruang goyang engkol dari CCTV. Kalau begitu, sekarang aku mau pantau Kak Yuta dan Mio yang sedang main di taman. Itu dia. Sepertinya mereka masih asik main ayunan deh. Waktunya mencoba kekuatanku. Hei batu besar, terbang dan melayanglah sekarang. Ciat-ciat hap-hap. Ha! Aduh, kenapa rasanya jadi sulit seperti ini? Batunya tidak bisa terangkat lebih tinggi lagi. Jangan. Ini karena kekuatanku yang sudah mulai berkurang. Gawat kalau begitu aku harus segera membuat ramuan sihir lagi. Agar kekuatan yang kumiliki bisa kembali. Baiklah, sekarang waktunya merebus air mantra. Setelah ini, aku harus mencari potongan burung manusia untuk aku campurkan ke dalam ramuan itu. Aku harus cepat. Malam ini juga. Bagaimanapun aku harus mendapatkan apa yang aku butuhkan. Ayo Mio diayun lebih tinggi lagi dong. Iya Kak, tapi sepertinya kaki Mio sudah mulai lelah nih. Mungkin sebentar lagi mainnya ya. Aku seperti mendengar suara seseorang di taman ini. Benar saja. Di sana ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang bermain di malam hari. Kalau begitu aku akan menjadikan anak laki-laki itu sebagai penyempurna ramuan sihirku. Aku akan berpura-pura menjadi kembarannya dengan cara merubah diriku dan menyerupai dia sekarang. Berhasil! Untung saja kekuatanku masih tersisa. Ayo kita pulang Kak. Malam sudah semakin gelap nih. Baiklah Mio, sekalian kita temani Baby Selin di rumah. Betul Kak. Biar nanti aku masakan singkong goreng deh buat kalian. Sepertinya mereka sudah meninggalkan tempat ini. Sekarang aku akan mengikuti anak itu terlebih dahulu. Setelah itu baru aku akan mengelabui anak laki-lakinya dan memotong sebagian burungnya. Wah, singkong gorengnya enak sekali Kak Mio. Ini rasanya sangat lezat loh. Iya Baby Selin. Malam ini aku sengaja buatkan untuk kamu sebagai ucapan terima kasih karena kamu mau menggantikan kami berjaga CCTV tadi malam. Hei temanku, ayo keluar dari rumah. Mari kita bermain bersama denganku. Malam ini aku kesepian loh. Cepatlah datang kemari. Aku menunggu di depan halaman dekat garasi. Itu siapa ya? Teriak-teriak di depan rumah. Kalian tunggu sebentar ya. Ya ampun, kenapa ada sosok yang mirip denganku? Hei, kamu siapa? Jangan bercanda ya. Apa kamu tidak mengenaliku, Nat? Aku ini kembaranmu waktu kecil. Mendekatlah kemari. Aku punya kejutan untukmu. Astaga, tidak. Mio, Baby Selin, tolong. Tolong. Ada apa Kak Yuta? Kenapa berteriak seperti itu? Ya ampun, Kak Mio lihat ke sana. Ada sosok yang mirip Kak Yuta tapi tidak memiliki kepala. Gawat, jangan-jangan itu hantu yang menyerupai Kak Yuta. Ayo Baby Selin, kita harus selamatkan Kak Yuta dan usir hantu itu. Sekarang juga, aku akan ambil botol berisi mantra suci ini untuk menolong Kak Yuta dari hantu itu Baby Selin. Ayo cepat Kak, semoga saja rencana kita berhasil untuk membebaskan Kak Yuta deh. Betul Baby Selin, ayo kita coba. Hei hantu, kepala buntung, cepat bebaskan Kak Yuta sekarang. Rasakan air suci ini ya. Disiram terus Kak, lihat itu hantunya seperti kesakitan. Dan wah, dia terbakar setelah terkena air dari dalam botolnya Kak. Tidak, air apa ini? Astaga, aku ketahuan. Ya ampun, ternyata dia seorang penyihir Kak. Pergi kamu sekarang. Awas takut, awas kalian ya. Gara-gara anak itu rencanaku jadi berantakan seperti ini. Suatu saat aku pasti kembali. Sepertinya Kak Yuta belum sadar Kak. Betul Baby Selin, sekarang kita harus segera membawa Kak Yuta ke rumah sakit agar dapat kembali siuman. Iya Kak, semoga saja deh.